Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Oktavia Tamira dengan NIM A1C4190062 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri dengan judul tipe-tipe telur dengan tujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Telur merupakan embrio yang berkembang. Telur dapat diklasifikasikan dengan tinjauan filetus, lecit, atau yolk, menjadi lecital yaitu mempunyai lecit dan alecital tidak mempunyai lecit. Nah, berdasarkan banyaknya yolk, telur dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama, tipe oligolecital. Tipe ini memiliki yolk sedikit atau hampir tidak memiliki yolk. Tipe ini terdapat pada mamalia dan manusia. Yang kedua, tipe mesolecital. Tipe ini mengandung cukup banyak yolk, tapi banyak yang tertimbun di daerah vegetatif. Yang ketiga, tipe polylecital. Tipe yang mengandung banyak yolk dan tertimbun pada salah satu area. Tipe ini terdapat pada unggas dan reptil. Yang keempat, tipe megalecital. Pada tipe ini jumlah yolknya sangat banyak, sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Berdasarkan persebaran yolk di dalam sitoplasmanya, telur dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama, tipe centriolecital. Pada tipe ini, yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma. Terdapat selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur, contohnya pada telur arthropoda. Yang kedua, tipe isolecital. Pada tipe ini jumlah yolk sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur, contohnya pada telur echinodermata. Yang ketiga, ada tipe telolecital. Pada tipe ini jumlah yolk relatif banyak dan tersebar di sitoplasma pada daerah kutub vegetatif. Ini dia alat-alat yang digunakan, yaitu ada pisau dan ada mangkok kecil. Baiklah, di sini ada 3 jenis telur. Yang pertama ada telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Di sini ada 2, yang satunya telur mentah dan telur rebus. Baiklah, di sini ada yang pertama ayam rebus, telur ayam rebus. Kita pecahkan seperti ini telur ayamnya. Pada bagian telur ayam rebus, bagian luarnya terdapat cangkang telur yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur. Selanjutnya ada membran cangkang, letaknya di bawah cangkang. Seperti ini membran cangkang, bisa dilihat, yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Selanjutnya di sini ada albumin. Albumin atau biasa disebut dengan putih telur yang berfungsi sebagai melindungi embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan di sini ada yolk atau biasa disebut dengan kuning telur yang merupakan cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya telur ayam yang mentah. Di sini terdapat cangkang telur. Cangkang telur ini banyak terdapat pori-pori yang berperan untuk pertukaran oksigen atau udara bagi embrio. Nah, bisa kita lihat di dalamnya terdapat membran cangkang, yaitu selaput tipis di dalam cangkang ini yang berwarna putih. Kita pecahkan. Nah, ini dia bagian dalam telur. Terdapat albumin atau biasa yang disebut dengan putih telur, berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya ini yang kuning telur atau yolk, merupakan cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya ada kalaza.
tali telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Selanjutnya ada telur bebek. Di sini merupakan telur bebek rebus. Telur bebek ini warnanya hijau kebiruan, sedikit muda, berbeda dengan telur ayam yang berwarna coklat. Telur bebek berwarna biru hijau. Nah, bagian luar terdapat cangkang telur yang memiliki tekstur yang keras, berfungsi melindungi bagian dalam telur. Nah, cangkang telur bebek ini lebih tebal dibandingkan telur ayam. Nah, bisa dilihat di sini telur bebek. Nah, pada telur bebek ini ada cangkang, lalu ada terdapat membran. Nah, di sini terdapat albumin atau putih telur. Putih telur ini terdiri dari cairan yang tidak homogen, mengandung lapisan cair sebanyak 40% dan sisanya 60% lapisan kental. Dan di sini terdapat yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya, telur bebek yang mentah kita pecahkan. Terdapat cangkang telur. Cangkang telur bebek ini lebih tebal daripada cangkang telur ayam. Bisa dilihat. Nah, di dalam cangkang ini terdapat membran cangkang, yaitu selaput tipis di bawah cangkang. Nah, bisa dilihat bagian dalam dari telur. Bagian putih ini terdapat albumin, putih telur, dan terdapat yolk yaitu kuning telur. Juga terdapat kalaza. Warna kuning telurnya ini lebih pekat ya, ke arah orange, berbeda dengan telur ayam. Dan ukurannya juga lebih besar. Yang terakhir terdapat telur puyuh. Telur puyuh ini ukurannya lebih kecil daripada telur yang lainnya, berwarna krem dengan bintik-bintik hitam atau coklat pekat. Bisa dilihat, ini merupakan telur yang sudah direbus. Ini dia bagian dalamnya. Terdapat cangkang tadi, lalu ada membran cangkang seperti ini berwarna putih seperti selaput tipis, lalu ada albumin yaitu putih telur, lalu ada yolk kuning telur. Nah, di sini juga ada rongga udara ya di bawahnya sebagai tempat pertukaran udara bagi embrio. Nah, pada rongga udara ini membran cangkangnya itu tidak menempel pada cangkangnya. Ini telur puyuh yang mentah. Kita pecahkan. Terdapat cangkang. Dalamnya ada membran cangkang. Ini telur puyuh yang sudah dipecahkan. Terdapat albumin, putih telur. Teksturnya agak cair dibandingkan albuminnya terdapat telur bebek dan telur ayam. Lalu terdapat yolk kuning telur. Warna kuning telur pada telur puyuh ini sedikit lebih kuning cerah dibandingkan dengan telur ayam dan telur bebek yang berwarna orange. Lalu ada kalaza yang berfungsi sebagai penahan kuning telur agar pada tempatnya dan memposisikan embrio tetap berada di atas kuning telur.
demikianlah video praktikum ini. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.